Selamat malam Bapak Sunarwijaya dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Aspek Teknis dan Produksi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nimade Evayanti nomor absen 1 sebagai pembicara kedua. Yang kedua, Nikade Dwi Kurnia Utami, absen 9 sebagai moderator dan pembicara pertama. Yang ketiga, Kadek Widya Tantri, absen 30 sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Aspek-aspek teknis dan produksi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Next. Penentuan lokasi usaha. Penentuan lokasi sangat penting karena apabila perusahaan salah dalam menentukan lokasi yang dipilih akan mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Harga produk yang akan dipasarkan nantinya juga sangat tergantung pada lokasi pabrik yang dipilih, karena harga pasar akan terpengaruh dengan jarak lokasi pabrik dengan pasar. Pada garis besarnya terdapat dua pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Selanjutnya, metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yaitu metode penilaian hasil value, metode perbandingan biaya, dan yang terakhir metode analisis ekonomi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Untuk Eva, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nimade Evayanti, nomor absen 1, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penentuan luas produksi atau skala operasi. Skala operasi atau luas produksi adalah kuantitas unit produksi yang seharusnya dihasilkan pada satu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi profit. Penentuan skala produksi berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Selanjutnya ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan skala operasi, yaitu yang pertama, memungkinkan perkembangan pangsa pasar yang dapat diraih, yang kedua, kapasitas mesin serta peralatan yang dimiliki, ketiga, kualitas SDM dalam proses produksi, keempat, kemampuan keuangan perusahaan, kelima, memungkinkan adanya perubahan teknologi produksi yang di masa akan datang, keenam, peraturan pemerintah, dan ketentuan teknis lainnya juga berperan dalam perencanaan skala operasi. Selanjutnya ada luas produksi ekonomis ditentukan oleh kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain, tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, dan daur hidup produk dan produk substitusi. Selanjutnya yaitu ada penentuan tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Tujuan penentuan layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai optimal yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal. Keuntungan adanya penentuan layout adalah memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, efisiensi pemakaian ruangan, biaya investasi dan produksi bisa dikurangi, melancarkan aliran material, efisiensi biaya pengangkutan material dan barang jadi, kebutuhan persediaan yang rendah, dan adanya kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada pemilihan teknologi dan equipment.
Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi baik untuk barang atau jasa hendaknya disusun sesuai dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Teknologi yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Teknologi juga mempengaruhi jenis equipment apa yang akan digunakan, dan sebaliknya, equipment yang berbeda juga membutuhkan teknologi yang berbeda. Selain teknologi yang berkaitan dengan perusahaan, teknologi informasi yang efisien dapat memacu performa perusahaan. Karena dengan perkembangan teknologi informasi, informasi dapat dengan cepat dapat disampaikan, sehingga time lag yang dulu terjadi kini dapat diantisipasi. Hal yang harus diperhatikan agar teknologi yang digunakan sesuai dengan derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan, yaitu kesesuaian teknologi dengan bahan mentah yang digunakan, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan sumber daya manusia dalam menerapkan teknologi, kemampuan mengantisipasi perkembangan teknologi lanjutan, biaya investasi, serta biaya pemeliharaan, dan peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembicara kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penentuan lokasi dan layout. Yang pertama, itu penentuan lokasi pabrik. Sebelum memulai suatu bisnis, hal pertama yang dipikirkan adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan. Kesalahan dalam penentuan lokasi bisnis akan berdampak pada kerugian, namun sebaliknya pemilihan lokasi bisnis yang tepat akan mendatangkan keuntungan. Bagi perusahaan manufaktur, letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti biaya murah atau mahalnya harga produk, tergantung pula pada jarak, kemampuan pasar, berujung pada laba yang dihasilkan. Sedangkan bagi perusahaan jasa biasanya diletakkan di dekat pasar karena bahan dikumpulkan dari berbagai tempat dan diproses menjadi satu unit. Menurut Ma'arif dan Helmi menyatakan bahwa tujuan dari penentuan lokasi secara strategis secara garis besarnya adalah benefit dari lokasi yang terdiri dari pertama, efisiensi waktu, yang kedua, biaya yang minimum, yang ketiga, citra perusahaan, yang keempat, keuntungan, dan yang kelima, kredibilitas. Selanjutnya, penentuan luas produksi. Luas produksi adalah suatu ukuran akan berapa banyak barang yang dipakai untuk kegiatan produksi suatu perusahaan. Semakin banyak barang yang diproduksi, baik jumlah maupun jenisnya, semakin besar luas produksinya. Untuk menentukan luas atau target produksi, ada banyak faktor yang diperhatikan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku, yang kedua, ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga, dana yang diperlukan untuk pembiayaan, dan terakhir, besarnya potensi besar pasar yang terbuka. Next. Selanjutnya, layout pabrik. Perencanaan layout perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan produksi. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan layout pabrik perlu diperhatikan untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi. Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik seperti mesin-mesin, alat-alat kantor, alat-alat pengangkutan, tempat penyimpanan barang jadi maupun bahan baku. Efektivitas dari tata letak suatu kegiatan produksi dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu yang pertama, material handling yang baik. Yang kedua, utilisasi ruangan atau penggunaan ruang yang efektif. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan. Yang keempat, kelonggaran gerak atau luas yang diartikan sebagai kemampuan layout menampung perubahan kombinasi produk. Yang kelima, orientasi produk. Yang keenam, perubahan produk atau desain produk. Selanjutnya, kasus aspek teknis, lokasi dan spesifikasi produk. Untuk menganalisis berbagai usaha yang ada, untuk diuji apakah sudah layak untuk dikembangkan atau tidak. Suatu studi kelayakan digunakan untuk menilai seberapa layaknya usaha itu untuk dijalankan dan dikembangkan. Lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi,
akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut. Studi kelayakan bisnis atau usaha sangat diperlukan oleh banyak pihak, terutama bagi para pengusaha atau investor sebagai pemrakasa di bidang usaha, pihak bank sebagai pemberi kredit, dan pemerintah sebagai pemberi fasilitas, peraturan hukum dan perundang-undangan yang tentunya masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan selama presentasi, kami mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Terima kasih.